ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu. Pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Manfaat tata ruang: mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Menjalin kelancaran proses pekerjaan, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan sebanyak-banyaknya. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Tujuan tata ruang kantor: pekerjaan di kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Kesehatan dan kepuasan kerja para pegawai dapat terpelihara. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan dapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah-ubah sewaktu-waktu diperlukan. Bentuk tata ruang kantor: tata ruang terbuka. Ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian. Tata ruang gabungan: kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup. Untuk tetap menjaga wibawa pemimpin, maka dibuatlah satu ruang kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruang kerja sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tata ruang terbuka: keuntungan: memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan, hubungan antar pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Penggunaan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kelemahan: tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Terpicunya tingkat depresi pegawai karena muncul perasaan adanya pengawasan secara kontinu. Berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Menurunnya wibawa pimpinan, khususnya bagi tamu. Tata ruang tertutup atau tengah. Keuntungan: tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga, wibawa pimpinan terasa cukup tinggi, konsentrasi atau masing-masing pegawai terjamin. Kelemahan: tingginya biaya pemeliharaan gedung, perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan, hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan, biaya pengadaan peralatan kantor meningkat. Asas-asas tata ruang kantor: asas jarak terpendek. Tata ruang kantor yang memberi kesempatan untuk dapat diselesaikannya pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Asas rangkaian kerja: para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Prosedur penyelesaian pekerjaan berbentuk pola garis bersiku, lingkaran, atau bisa berupa pola huruf L atau U. Asas penggunaan keseluruhan ruangan: dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Asas penggunaan seluruh ruangan: dalam asas ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Asas perubahan susunan tempat kerja: artinya, sebuah ruang kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya. Persyaratan lingkungan fisik: kebersihan, luas ruang kantor yang tidak dipenuhi dengan pegawai, suhu udara yang memadai, ventilasi udara, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan seperti toilet, ruangan cuci muka atau tangan, sabun, tisu, dan lain-lain. Air minum, baik dingin atau panas, tempat duduk lengkap dengan sandaran, lantai terlalu licin, tangga diberi pegangan tangan dan bagian-bagian terbuka diberi pagar, mesin yang berbahaya harus ditunjang dengan pelindung
dan petugas yang memanfaatkan mesin tersebut harus memiliki kecakapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut. Beban berat tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai. Pertolongan pertama, seperti kotak atau lemari untuk obat-obatan. Pertolongan pertama, menjaga kebakaran. Faktor yang memengaruhi tata ruang kantor: cahaya, warna, suara, udara. Cahaya penerangan buatan manusia. Cahaya yang langsung memancar dari sumbernya ke permukaan meja. Cahaya setengah langsung. Cahaya yang memancar dari sumbernya melalui telung lampu. Cahaya ini memancar ke segala arah. Cahaya setengah tak langsung. Pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pentulan langit-langit dan dinding ruangan. Cahaya tak langsung. Cahaya ini memancar dari sumbernya ke langit-langit ruangan. Warna kuning. Warna ini dapat merangsang mata dan saraf sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira. Biru terkesan dingin, menggambarkan keluasan dan ketentraman. Merah memberikan kesan panas dan aktif, sebagai dapat memacu panca indera dan jiwa semangat melaksanakan pekerjaan. Udara, syarat yang paling mendekati bagi seorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu udara ruangan berada pada angka 25,6 derajat Celcius dengan nilai kelembaban sebesar 45%. Suara, ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber-sumber kebisingan. Jika perlu digunakan bahan peredam suara pada langit atau dinding ruangan.